Ntar gua kasih asam sulfat lo. Kayak Gibran. Ibu hamil sama anak asam sulfat. Ya elah. Sekolah di mana tuh Gibran? Adanya Jokowi. Ya elah. Asam sulfat. Gile, air keras itu. Karin. Paling ringan air aku, aci, aduh, apa tuh, aki. Yang 2.400. Ya pada iyo. Ini kayak bengkel gini nih hasil dari air asam sulfat. Kesalahan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang sempat menjadi sorotan lantaran salah sebut asam folat menjadi asam sulfat terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil membuat para pembelanya sulit untuk membela Gibran. Namun Ketua DPP Partai Amanat Nasional Zita Anjani akhirnya ikuti adalah hal yang wajar dan bisa dimaklumi. Itu silap lidah ya wajar saja, mau sebut asam folat maksudnya. Memang itu bukan istilah sehari-hari, bisa dimaklumi jika ada selip lidah. Zita mengatakan dirinya sudah memiliki 3 orang anak. Ia pun berbicara berdasarkan pengalamannya ketika mengandung. Saya juga sering kebalik-balik waktu hamil dulu. Pesan asam folat menjadi asam sulfat. Bagus setidaknya tahu asam folat itu apa. Nggak banyak bapak-bapak tahu kebutuhan gizi istri mengandung. Namun netizen tidak diam begitu saja. Ia mengatakan bahwa silap lidah yang dilakukan oleh Gibran itu terjadi 2 kali. Gibran minta maaf, maafin nggak ya, kirain cuma selip lidah, ternyata di tempat lain juga sama nyebutnya asam sulfat. Nah ini bukan bicara salah atau kagak, bukan selesai maaf apa kagak, bukan itu, bukan soalnya bukan itu. Masalah selesai, bicara selesai, terus cukup minta maaf ya kagak, nggak gitu. Persoalannya ini antara kurang wawasan atau memang karena tampil sendiri dah tuh di kolom komentar. Aduh, bukan soal salah bicara terus selesai cukup minta maaf, kagak gitu. Menyebut asam folat ibu hamil dengan asam sulfat 2 kali, ini kurang ilmu yang sangat fatal, kurang wawasan yang sangat fatal. Harusnya malu, tidak punya kapasitas, berani-beraninya jadi cawapres. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan salah bicara, tapi pengetahuan atau wawasannya memang yang cuma ya segitu-segitunya. Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi. Dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka diduga blunder soal ibu hamil dan asam sulfat. Pernyataan tersebut kini viral di media sosial. Berdasarkan video yang beredar, Gibran diduga mengatakan soal itu saat menghadiri diskusi ekonomi kreatif. Di acara tersebut, Gibran membahas soal ibu hamil dan bagaimana kesehatannya terjaga. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi nggak? Sayangnya, Gibran diduga salah menyebut gizi yang dibutuhkan ibu hamil. Seharusnya ia menyebut asam folat, tapi yang terucap malah asam sulfat, yang mana malah berbahaya bagi ibu dan janin yang dikandungnya. Gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium Mas. Salah ya? Iya Mas. Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Saya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan ini. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut. Oh iya, dengan kemampuan biar warga. Gibran mengatakan, lalu ketika hamil harus dicek, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi tidak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi apa tidak.
Asam sulfat sendiri dapat ditemukan pada aki motor, baterai, sebagian produk deterjen, pupuk, dan pembersih kamar mandi. Zat kimia tersebut amat berbahaya bagi tubuh. Salah satunya bisa menimbulkan iritasi yang parah. Ini disebut dengan air aki zur. Yang dimaksud air aki zur itu adalah air aki yang digunakan pada saat pertama kali aki mau digunakan. Nah, kalau air aki ini gunanya hanya untuk menambahkan. Sebenarnya bahannya juga seperti air biasanya. Nah, kalau air aki ini bila terkena tangan atau ke besi bisa menjadikan karat, dan bila terkena tangan bisa menjadi gatal tangan-tangan kita. Jadi jika tertelan, bahan kimia itu bisa membakar mulut dan tenggorokan, merusak lambung, dan bahkan menyebabkan kematian. Sementara itu, asam folat yang sepertinya ingin disebut Gibran memang diperlukan ibu hamil. Asam folat diperlukan dalam membantu pembentukan sel-sel dan sistem organ pada janin, seperti otak, sumsum tulang belakang, pembentukan sel darah merah, serta menjaga daya tubuh. Seperti diketahui, Gibran melakukan kampanye pada hari Minggu dan Senin, 3 dan 4 Desember 2023. Kota yang menjadi tujuan kampanye Cawapres Koalisi Indonesia Maju ini adalah Tangerang dan Jakarta. Akan tetapi, pada sekali kampanye tersebut, Gibran terhitung 4 kali membuat blunder. Blunder pertama, yakni dengan bagi-bagi susu di CFD. Gibran didampingi oleh istrinya Selvi datang ke CFD di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat untuk membagikan susu gratis. Pembagian susu gratis itu diklaim sebagai sosialisasi visi misi Ganjar Gibran tentang pemberian makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Mas, CFD bukan nggak boleh buat politik, Mas. Iya, Mas. Kan CFD nggak boleh berpolitik. Kan tanpa APK ini kosong, ya. Dan kita kan nggak ini apa melakukan pengajaran untuk apa coblosan atau apa kan. Tadi ada yang aksi Di Twitter, beberapa ibu berdiskusi tentang pemberian gula untuk mengatasi stunting. Bukan rahasia umum lagi jika kebanyakan minum berlabel susu di tanah air mengandung banyak sekali gula. Blunder kedua berkaitan dengan salah sebut asam folat dengan asam sulfat. Blunder ini disampaikan Gibran saat memaparkan tujuan Indonesia Emas 2024 dalam sebuah acara di diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan. Dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak? Lalu ketika hamil harus dicek, dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya tinggi badannya oke enggak. Masih di acara yang sama, Gibran juga mendapatkan sorotan karena dianggap emoh diskusi dan mengatakan ngantuk ingin pulang. Dari video yang beredar, hal itu juga disampaikan Gibran pada acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan. Intinya itu sih teman-teman, nanti saya minta masukan ya. Pengen apa? Pengen ngasih masukan apa, tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian ya. Jadi jangan kayak tanya jawab terus saya suruh ngasih solusi. Kalian yang lebih pintar dari saya, kalian yang ngasih solusi juga. Itu ya teman-teman semua ya. Sambil makan nggak apa-apa loh, bener. Kita santai. Saya juga model orang yang nggak suka ini orasi yel-yel, pilih nomor ini pilih nomor itu, enggak. Kita ingin jadi pendengar aja, kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Ya, makasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, saya nanti minta masukannya kalau mau ngasih masukan apa. Tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian. Jangan tanya jawab terus saya yang ngasih solusi. Kalian lebih pintar dari saya. Pernyataan Gibran ini juga dikritik lantaran dianggap menolak dialog sehat di dalam acara yang menggunakan embel-embel diskusi. Yang tidak kalah menarik, Capres nomor urut 2 tersebut mengatakan bahwa diskusi akan selesai jam 9 sebab dirinya sudah mau tidur. Jadi kalian saya beri solusi, kamu mendengarkan, jam 9 selesai ya, saya mau tidur. Jelas saja video Gibran tersebut viral menjadi perbincangan di media sosial. Gibran dianggap takut ditanya macam-macam oleh peserta yang hadir. gimana tuh Bang?